seorang koruptor sebagai pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar orang-orang menjadi korban? Saya sama Pak Jokowi tidak janjian, tetapi itu mengekspresikan bahwa saya dan Pak Jokowi acap kali satu tujuan di dalam membangun bangsa dan negara ini. Momen Jokowi menggandeng sang ketua umum saat pembukaan Rakernas ketiga PDIP Selasa lalu seakan membantah santernya isu keretakan hubungan antara Presiden Jokowi dengan Megawati. Tak hanya itu, di akhir forum ada momen di mana Megawati menghadiahi Jokowi foto kebersamaan saat deklarasi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Batu Tulis Bogor. Iya, sesuai foto. Metal. Sesuai foto. Iya. Megawati bahkan memuji kinerja Jokowi selama 2 periode memimpin Indonesia. Kalau kita lihat kerja Pak Jokowi itu dari Pak Jokowi 1 sampai Pak Jokowi 2 itu kan kelihatan sekali. Jadi kalau ada orang sepertinya menutup mata mengatakan bahwa kerja Pak Jokowi itu membuat transportasi dalam pengertian jalan, itu ya saya pikir itu orang itu kurang bijaksana. Minta maaf, Pak. Isu kurangnya harmonis hubungan Megawati dan Jokowi mulai santer berhembus karena kian intensnya kebersamaan Jokowi dengan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto. Hal inilah yang buat publik menilai Jokowi mulai tak sejalan dengan partainya sendiri, meski dugaan ini ditepis internal PDIP. Foto Bapak itu kan dipakai oleh capres tertentu di beberapa baliho. Apakah itu sudah seizin dengan Pak Jokowi dan apakah itu merepresentasikan Pak Jokowi mendukung capres tersebut? Ya, presiden kan presiden gitu ya. Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah, Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar, itu malah kita bingung gitu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji. Saya kira kami tidak meragukan loyalitas Pak Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Tingginya tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi membuat Jokowi Effect jadi rebutan. Maka tak heran jika banyak yang mempertanyakan, kenapa sebagai sesama kader PDIP, Jokowi tak kunjung menyebut Ganjar sebagai capres pilihannya secara terbuka. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Berani itu nomor 1. Berani dan punya nyali. Saya sudah bersama Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Profesor Saiful Mujani. Bung Saiful, terima kasih sudah di Rosi. Terima kasih, Mbak Rosi. Hari Selasa kemarin, kita melihat Rapimnas dan ada keakraban antara Bu Mega dan Presiden Jokowi dan ada Pak Ganjar Pranowo juga di situ, ada Mbak Puan dan Mas Prananda. Saya ingin dulu mendapatkan impresi dari Anda di tengah isu keretakan Bu Mega dan Pak Jokowi, apakah Rapimnas kemarin tampilan bersama itu menjawab semua spekulasi atau tuduhan yang ada? Jawaban sederhananya iya, gitu ya. Cuman Mbak Rosi, itu kan spekulasi.
opini di luar Tentang keretakan Bu Mega dan Pak Jokowi. Iya, kita tidak, mungkin masyarakat secara umum tidak tahu persis kan sebenarnya bagaimana hubungan dua orang yang sangat penting ini gitu ya. Satu. Kedua, saya kira hubungan keduanya menjadi sangat-sangat penting, terutama dalam hubungan dengan pemilu gitu ya. Dan banyak pihak yang berkepentingan dengan pemilu 2024 bagaimanapun gitu loh. Dan oleh karena itu menjadi wajar kalau berbagai spekulasi di luar muncul, termasuk di luar negeri, tentang hubungan dua orang yang sangat penting ini. Nah, dengan opini yang berkembang di luar seperti itu, yang menunjukkan atau mengatakan Ibu Mega dan Pak Jokowi itu kurang sejalan, gitu, kurang akrab, itu kan opini di luar. Dan politik itu sebagian adalah soal opini, gitu ya. Dan saya kira Munas kemarin, Rapimnas kemarin, kebersamaan Ibu Mega dengan Pak Jokowi dan yang lain-lain itu merupakan respon terhadap spekulasi itu. Dan saya setuju dengan itu. Dan menurut saya itu harus, karena apa? Karena apapun aslinya seperti apa kan publik secara luas kan tidak tahu. Bung Saiful, izinkan saya bertanya begini. Media asing pun menyoroti soal retaknya hubungan Bu Mega dan Pak Jokowi. Dasar dari landasan opini mereka, di mana menurut Bung Saiful yang itu tidak valid atau ya itu ada benarnya sehingga mereka bisa menyimpulkan antara Bu Mega dan Pak Jokowi itu hubungannya memang panas dingin dan sekarang cenderung tidak harmonis. Bisa dipahami spekulasi itu ya. Karena pertama-tama terutama dalam hubungannya dengan pemilihan presiden 2024 adalah kan ada harapan utamanya awalnya itu bukan Mas Ganjar yang jadi calon presiden. Itu logis juga gitu ya, sebagai bagian dari harapan politik. Sebutlah kita mungkin Mbak Puan harapannya kan begitu. Dan itu cukup lama. Tapi kan menurut saya pada akhirnya harus dibuat. Jadi masa jeda itu kita membacanya kalau Pak Jokowi kan kesan saya dan pengetahuan saya adalah melihat secara realistis dan rasional saja. Gitu ya. Rasional dan realistis itu ya apa kira-kira yang paling pas untuk rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia itu artinya apakah mereka akan memilih siapa. Dan udah dikasih kesempatan, ternyata tidak berubah peta itu. Ganjar sebagai kader PDI Perjuangan yang paling mungkin. Tapi itu cukup lama, tidak putus kan gitu. Nah itu ditafsirkan kemudian Ibu Mega akan lebih mengedepankan kepentingan keluarga. Gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita flash ke belakang tidak begitu. Ibu Mega maupun Puan bisa kalau kepentingan keluarga mestinya maju 2014. Tapi kan tidak terjadi. 2014 bisa Ibu Mega sendiri yang maju. Bisa Ibu Mega sendiri yang maju. Gitu ya. Nah, 2019 Ibu Mega juga masih sehat, gitu ya, bisa dia maju seperti itu. Tapi kan dia melihat fakta di lapangan dan menurut saya membuat keputusan yang bijaksana seperti yang sudah terjadi ini. Ini juga begitu. Jadi kalau ada harapan salah satu kader terbaiknya di dalam elit PDI Perjuangan menjadi calon presiden, saya kira itu harapan yang logis, tapi kemudian harus atas dasar kenyataan politik di lapangan seperti apa. Kenyataannya adalah rakyat lebih menginginkan Ganjar daripada kader yang lain. Dan Ibu Mega ngambil keputusan itu, menurut saya itu adalah sebuah sikap yang terbuka dan bijaksana. Dan itu juga yang membuat saya kira faktor PDI Perjuangan salah satu partai yang solid gitu ya sejauh ini. Bung Saiful, meskipun demikian sering sekali Bu Mega dalam pidatonya mengatakan petugas partai. Dan itu bagi banyak orang yang tidak memahami definisi petugas partai itu menjadi antipati. Pada Rapimnas kemarin Ibu Mega itu ditanya sebenarnya oleh wartawan soal cawe-cawenya Pak Jokowi.
Tapi sepertinya Bu Mega menganggap pertanyaan itu adalah cawe-cawenya Bu Mega pada Presiden Jokowi. Ini jawaban dia. Makanya wartawan tuh kenapa suka nakal sih? Pikirannya itu menurut saya kok gimana ya? Nanti kalau dibilang yang lebih lugas ngamuk gitu. Makanya kan ngapain saya neken presiden? Loh itu yang harus bisa dibedakan loh. Saya ini orang taat aturan. Nah kalau ditanya, lah kan mungkin aja Pak Jokowi kan yang dipilih ibu. Loh iyalah. Tapi kan juga yang memilih rakyat Indonesia setelah di MPR di apa namanya dijadikan dilantik itu ya saya hormati sebagai presiden saya. Jadi kalau dibilang neken, saya mau nyari cara nekennya gimana? Itu presiden saya, itu presiden rakyat Indonesia. Saya mau neken gimana cara nekennya? Apakah ini mampu memoderasi atau menyembuhkan perasaan antipati terhadap terminologi yang sering digunakan petugas partai? Saya kira memang secara umum ya di luar istilah petugas itu konotasinya kurang positif secara umum ya di luar dipahaminya. Apalagi untuk seorang presiden. Walaupun tadi Ibu Mega sudah mengatakan ini presiden saya dan dipilih oleh rakyat, punya rakyat Indonesia. Cuman saya melihat secara spesifik di PDI Perjuangan itu hal yang standar, sebutlah begitu ya, itu standar. Itu berlaku pada Pak Jokowi, berlaku pada Ganjar atau siapa saja, gubernur, bupati dan sebagainya menggunakan istilah itu. Jadi bukan sebagai pembantu Ibu Mega, tapi ini adalah ejawantahan dari pelembagaan politik yang disebut PDI Perjuangan gitu ya. Jadi semua kader-kader itu yang bekerja sebagai di eksekutif maupun legislatif itu disebut sebagai petugas, artinya dia mewakili, merepresentasikan rakyat yang diwakilkan kepada PDI Perjuangan. Persis. Kurang lebih seperti itu. Tapi itu kan buat internal. Begitu itu disampaikan di publik seolah-olah pilihan partai yang menjadi kader terbaik partai ini menjadi boneka partai politik. Jadi anak buah. Menjadi pesuruh, anak buah, ya. pesuruh. Ya. Apakah Bung Saiful juga melihat bahwa ini bisa merugikan Ganjar Pranowo yang menjadi bakal calon presiden PD Perjuangan? Secara umum saya kira iya. Karena apa? Karena pemilu ini bukan hanya melibatkan kader atau pemilih PDI Perjuangan. Istilah itu akrab di telinga kader dan pendukung PDI Perjuangan. Mengapa itu tidak terlalu merugikan pada Pak Jokowi? Sebelumnya disebut juga petugas partai. Mengapa itu lebih merugikan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden? Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah intensitas penyebutan Pak Jokowi sebagai petugas partai itu agak belakangan di sini. Tidak pada 2014 atau menjelang 2014 itu di dalam memori saya itu tidak ada. Itu lebih belakangan saja. Paling-paling muncul itu kalau di raker dan sebagainya. Setelah di internal. jadi presiden ya maksudnya ya? Betul. Ketika sudah jadi presiden itu agak belakangan istilah itu muncul pada Pak Jokowi. Nah oleh karena itu dia udah jadi presiden tidak ada ruginya disebut seperti itu. Wong dia memang udah jadi presiden. Tapi Pak Ganjar lain. Pak Ganjar ini masih baru satu langkah menjadi presiden. Gitu ya. Bakal calon presiden. Bakal calon presiden dan bisa gagal. Kalau belum apa-apa sudah disebut sebagai petugas partai, apa resikonya? Resikonya adalah seolah-olah Ganjar ini hanya milik PDI Perjuangan. Padahal untuk menjadi presiden, Ganjar ini harus menang 50% plus. Dan itu artinya tidak cukup PDI Perjuangan saja. Oleh karena itu bahasa yang dipakai adalah bahasa yang diterima oleh kebanyakan orang. Dan ini juga mungkin sebagai satu kritik atau apapun namanya, Ibu Mega kan relatif jarang bicara kepada publik. Tadi bahasa seperti tadi Pak Jokowi ini adalah presiden kita, presiden rakyat Indonesia itu kan
sekali-sekali muncul seperti itu. Sehingga yang dalam memori kolektif publik adalah petugas partai. Bukan seperti tadi penjelasan Bu Mega, itu adalah presiden kita. Saya tidak bisa menekan. Jadi bukan itu yang diingat, penghormatan seorang ketum PDI Perjuangan pada presiden, tapi yang diingat adalah petugas partai. Petugas partai, betul. Nah, oleh karena itu menurut saya komunikasi politik semacam ini harus lebih diperbanyak gitu ya, harus lebih sering dilakukan, dan juga yang seperti apa? Menempatkan presiden atau calon presiden sebagai pelayan rakyat. Pelayan rakyat dan inklusif. Tidak dibatasi hanya ini, misalnya kalau Mas Ganjar sekarang kan mungkin baru awal-awal ini, kalau sosialisasi ke daerah kan mengunjungi kantor-kantor atau kader-kader PDI Perjuangan di daerah. Tidak atau kurang atau belum ya setidaknya sekarang, tapi waktunya kan udah dekat. Mengunjungi secara lebih inklusif. Harus lebih inklusif sekarang seperti saya katakan tadi. Ini presiden ini adalah presiden rakyat Indonesia, bukan presiden PDI Perjuangan. Karena kalau ini kurang inklusif gitu ya, saya khawatir resistensi terhadap Ganjar dan terhadap PDI Perjuangan juga itu akan menjadi kuat. Dan itu akan merugikan Ganjar menurut saya. Bung Saiful, banyak sekali yang menerka-nerka, mencoba menebak-nebak isi hati Presiden Jokowi. Kepada siapa suaranya akan berlabuh. Pada Rapimnas PD Perjuangan kemarin, 6 Juni bertepatan dengan hari kelahiran Bung Karno. Di akhir Rapimnas, Bu Mega memberikan hadiah ke Presiden Jokowi berupa foto bersama saat deklarasi Mas Ganjar di Istana Batu Tulis Bogor. Kita ingatkan kembali seperti apa video itu atau peristiwa itu. Ya, dibuka. Ya, kita beri tepuk tangan. Selanjutnya kami mohon Bapak Prananda Prabowo, Ibu Puan Maharani dan Bapak Ganjar Pranowo untuk ikut ke atas. Iya, sesuai foto. Metal. Sesuai foto. Iya. Bung Saiful, apakah pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan Bu Mega? Mengingatkan Pak Jokowi, kita sama-sama mengumumkan siapa yang akan menjadi calon presiden dari PD Perjuangan? Bukan hanya itu, lebih dari itu. Sebetulnya itu adalah pesan kepada publik. Bukan sekedar bilang sama Pak Jokowi, ayo dong kamu jadi presiden karena dukungan kami. Sekarang waktunya adalah Pak Jokowi juga bersama-sama untuk mendukung Ganjar. Itu pasti, itu harapan itu. Tapi yang lebih penting lagi, karena itu dibuka, dipublish, itu adalah semacam pernyataan kepada publik bahwa asumsi gitu ya, atau tafsiran seolah-olah Pak Jokowi itu tidak mendukung Ganjar, seolah-olah Pak Jokowi itu kurang dekat dengan elit perjuangan seperti Ibu Mega, ingin ditepis gitu ya. Bahwa foto itu ingin menunjukkan memori bersama bahwa pada saat pengumuman Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden dari PD Perjuangan ada Pak Jokowi. Ada Pak Jokowi di situ. Dan seberapa penting memang itu? Penting secara sekali. politik, itu sangat penting tentu saja. Kenapa penting ya? Untuk Pak Jokowi khususnya ya. Karena Pak Jokowinya terlalu bernilai secara politik di mata rakyat. Itu. Dan itu bagi dalam tanda kutip kontestan yang lain itu jadi masalah. Dan harus digeser setidak-tidaknya bagaimana caranya membuat Pak Jokowi tidak memihak, sebut begitu. Dan saya kira logis kalau lawan politik Ganjar menginginkan Pak Jokowi minimal tidak memihak. Makanya ketika tadi ya, walaupun Ibu Mega meresponnya berbeda, ada opini Pak Jokowi tidak boleh cawe-cawe gitu ya. Artinya jangan memihak pada calon tertentu deh gitu ya, netral saja sebagai presiden kayak begitu. Itu diharapkan terjadi gitu ya. Cuma jangan lupa di dalam demokrasi, dalam satu partai yang sama, orang seperti Obama dan sebagainya tidak mungkin mendukung calon partai Republik. Kira-kira kayak begitu atau netral gitu ya. Biasanya presiden itu dari satu partai yang sama dengan cukup eksplisit atau tidak, walaupun tadi kan tidak terlalu eksplisit, untuk Pak Jokowi
biasanya memihak pada keputusan partai yang sudah dibuat di mana dia bagian dari partai tersebut. Persis, itu makanya pertanyaan banyak orang. Setelah deklarasi pun Pak Jokowi tidak kunjung menyebut secara verbatim nama Ganjar Pranowo sebagai calon presiden yang harus didukung. Ada apa dengan Presiden Jokowi? Pak Jokowi itu asalnya dari mana sih? Dari mana sih awalnya, mulai dari menjadi wali kota, gubernur hingga presiden. Nah tentu itu tidak bisa berubah. Itu tidak akan pernah berubah. Iya, pada saat pengumuman Ganjar kan ada Pak Jokowi nggak? Pada saat kami rakernas ada Pak Jokowi nggak? Dua-duanya punya tanggung jawab masing-masing. Pak Ganjar pada rakyat Jawa Tengah, Pak Jokowi pada rakyat Indonesia. Justru aneh kalau Pak Jokowi sering-sering ketemu Pak Ganjar itu. Jadi kita percayalah bahwa Pak Jokowi ini adalah kader PDI Perjuangan yang sudah teruji ya dimenangkan berdarah-darah dengan keringat dan air mata dari mulai wali kota Solo, gubernur DKI, presiden 2 periode. Saya kira kami tidak meragukan loyalitas Pak Jokowi maupun keberpihakan Pak Jokowi. Kalau pemimpin ke depan seperti Pak Ganjar Pranowo, yang paling penting itu memang nyali itu nomor 1. Berani itu nomor 1. Berani dan punya nyali. Cawe-cawe itu sudah saya sampaikan. Saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC. Ia adalah orang Asia pertama yang meraih penghargaan bergengsi Franklin L. Burdett Pi Sigma Alpha Award dari American Political Science Association tahun 2010. Ia menjadi salah seorang pionir di Asia sebagai pollster atau peneliti opini publik. Sebagai seorang peneliti opini publik, ramai-ramai semua orang ingin mengidentikan diri dengan Presiden Jokowi, termasuk asal partai Pak Jokowi yaitu PD Perjuangan. Apakah memang Anda melihat, mencatat, opini publik itu melihat bahwa Pak Jokowi tidak lagi identik dengan bakal calon presiden dari partainya, tapi memang lebih identik dengan Pak Prabowo dari Gerindra. Apakah itu juga menjadi catatan Anda dari opini publik? Opini publik artinya bagaimana publik atau pemilih menilai. Mempersepsikan kedekatan gitu ya. Atau keberlanjutan program dari Pak Jokowi dengan tokoh-tokoh yang akan menjadi presiden tersebut. Kalau tanyanya opini publik masih kuat pada calon dari PDI Perjuangan, dalam hal ini Pak Ganjar gitu ya. Jadi kalau ada asumsi tadi ya, Mbak Rosi ditampilkan di situ mungkin ditafsirkan yang utama bagi calon presiden itu kata Pak Jokowi adalah nyali. Berani gitu ya, berani dan bernyali, kira-kira kayak begitu. Dan dikatakan juga pada Musra, dalam pidato di Musra waktu itu, yang menekankan pentingnya itu. Konteksnya adalah bahwa bagaimana susahnya berhadapan dengan dunia, ya, dunia global untuk ekspor impor dan seterusnya, negosiasi dan seterusnya. Merasa Pak Jokowi kita dikerjain terus oleh negara-negara lain. Dan harus melawan itu dan membutuhkan pemimpin yang bisa melawan itu, kira-kira begitu ya konteksnya. Nah, siapa orang itu? Ada orang yang berspekulasi kalau spesifik seperti itu adalah Pak Prabowo yang lebih berani karena dia berlatar belakang tentara, mungkin gitu ya. Dan sering bicara di forum-forum internasional. Di forum internasional dengan gaya seperti itu juga yang barusan kita lihat kemarin juga, kira-kira kayak begitu. Bukan Mas Ganjar, orang berspekulasi seperti itu. Mungkin, itu mungkin benar, tapi record Ganjar dibanding Pak Jokowi ya, menurut saya itu lebih dalam tanda kutip lebih straightforward. Sorry, sebelum ke situ Bung Saiful, di hadapan Bu Mega, di hadapan baca pres dari PD Perjuangan untuk Pak Ganjar, apa sebenarnya wartawan waktu apa ujangan bagi baca pres PD Perjuangan ya untuk Pak Ganjar bernyali, berani. Itu banyak orang juga melihat ini nyindir, hey berani dong sama partai. Seperti saya bisa belok-belok dikit sama partai. Saya kira itu terlalu jauh spekulasi seperti itu ya. Kalau Kenapa jauh?
jauh menurut saya meminta Pak Jokowi, Pak Ganjar, tadi kalau pesannya adalah memberi nasihat pada Ganjar harus berani berhadapan dengan PDI Perjuangan, kira-kira kayak gitu. Kalau itu terlalu jauh menurut saya ya. Itu terlalu jauh. Yang poinnya adalah dalam konteks kepemimpinan global, saya melihatnya di sana bahwa kita memang membutuhkan itu dengan menghadapi dunia yang sangat tough ini, membutuhkan pemimpin yang bernyali. Dan Mas Ganjar gitu, ini loh tantangan. Gue punya pengalaman 10 tahun tidak gampang loh berhadapan dengan dunia yang keras ini. Kira-kira kayak gitu. Saya melihatnya ke sana, bukan suruh berkonfrontasi dengan PDI Perjuangan. Kalau begitu, mengapa sampai sekarang Presiden Jokowi tidak juga secara lugas, verbatim mengatakan Ganjar Pranowo adalah presiden yang juga saya dukung? Di pidatonya ketika diputuskan di Bogor, Pak Jokowi kan kasih sambutan dan memberikan semacam penilaian Ganjar itu siapa dan sebagainya. Misalnya. Tapi itu internal. Ya tentu internal. Itu tidak dipublikasikan. Ada video yang memang beredar, Bung Saiful, bahwa tantangan ke depan, geopolitik dan lain sebagainya. Karena itu kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang berani, dan saya melihat itu ada di Pak Ganjar. Tapi itu internal, itu divideokan oleh peserta dalam Rapimnas, tapi itu tidak dikatakan secara langsung oleh Presiden Jokowi. Kita berharap Pak Jokowi dalam forum yang lebih terbuka gitu ya, menyatakan mendukung Ganjar seperti itu. Saya kira tidak Pak Jokowi, mungkin ya, menurut saya itu tidak Pak Jokowi, tipe seperti itu. Oke. Apalagi. Sorry, jadi Bung Saiful mengatakan sampai kapanpun kita tidak akan bisa mengharapkan seorang Presiden Jokowi akan mengatakan pilih si A, pilih si B, pilih G atau pilih P. Ya, menurut saya kalaupun ini tidak langsung, halus seperti itu. Kebetulan kita record incumbent dengan calon berikutnya, itu kasusnya baru sedikit. Mungkin yang baru bisa dilihat hanya Pak SBY sebagai satu perbandingan ya. Ketika Pak SBY masuk 2014, di record saya tidak ada satupun Pak SBY secara publik mengatakan saya walaupun partainya mendukung Prabowo waktu itu. Dan ada besannya di situ. Ada besannya di situ. Dan saya melihat Pak SBY tidak pernah mengatakan secara ke publik gitu ya, kecuali secara personal ngomong gini tentu saja, ke publik bahwa Pak SBY mendukung calon ini. Jadi Presiden Jokowi juga akan melakukan hal yang sama. Tidak akan secara terang benderang, loud and clear mengatakan pilih si A, pilih si B, berkampanye untuk calon presiden tertentu. Anda juga masih merasakan insting politik Anda itu tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi? Saya merasa begitu. Oke. Karena ini nyambung nih, Bung Saiful. Karena dalam Rapimnas kemarin ketika ada press conference, ada wartawan yang mengatakan ada baliho dari calon presiden tertentu, mari kita sudah tahu, yaitu Pak Prabowo, yang memiliki baliho dengan Pak Jokowi sebagai kelanjutan dari Presiden Jokowi. Itu ditanyakan oleh wartawan, apakah baliho ini disetujui oleh Presiden Jokowi? Dan apa pandangan Presiden Jokowi soal baliho? Tidak jawab. Jokowi ditanyakan itu, soalnya ada spanduk, ada baliho Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Tetapi itu tidak dijawab oleh Presiden Jokowi. Kemudian ini menjadi semacam... That's him. Itulah Pak Jokowi. Gak mungkin berkonfrontasi langsung kayak begitu secara terbuka. Harapan kita misalnya sebagai wartawan ingin dapat jawaban yang clear. Itu tidak seizin saya. Misalnya harapannya kan kayak begitu. Nggak mungkin, bukan nggak mungkin ya. Susah lah untuk berkonfrontasi langsung dengan itu. Bayangin Pak Prabowo itu lawan politiknya 2 kali secara langsung. Itu pun dia masih mau bersama gitu. Segitunya itu personality Pak Jokowi. Halus dalam pengertian itu yang saya pahami ya. Jadi kalau kita berharap lebih secara straightforward kayak begitu, mungkin susah. Mungkin kita salah berharap pada Pak Jokowi dalam konteks. Jadi ketika PD Perjuangan menginginkan adanya dukungan secara loud and clear, jelas dari Presiden Jokowi untuk calon presiden dari PD Perjuangan dan koalisinya nanti-nanti, itu
eh, mengharapkan sesuatu yang tidak akan terjadi? Secara langsung dan clear kayak gitu mungkin tidak akan terjadi. Oleh karena itu sangat tergantung pada kreativitas PDI Perjuangan dengan timnya gitu ya, melihat nilai politik dari Pak Jokowi seperti apa. Nah, apa yang dilakukan kemarin PDI Perjuangan menurut saya sangat bagus gitu ya, mengkomunikasikan bagaimana hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Mega, hubungan Pak Jokowi dengan Pak Ganjar dan seterusnya. Publik makin semakin mengerti apa artinya Pak Jokowi dan bagaimana sikap. Saya bukan orang Jawa, Mbak Rosi, jadi nggak legitimate untuk menafsirkan kehalusan orang Jawa. Simbol-simbol? Simbol-simbol orang Jawa. Nah, oleh karena itu menurut saya adalah udah datang 2 kali ke acara resmi di PDI Perjuangan waktu pengumuman, waktu rapat kemarin, itu udah lebih dari cukup untuk mengatakan Jokowi berada di mana dalam konteks kontestasi politik ini. Karena Bung Saiful mengatakan soal simbol-simbol, maka saya juga akan menampilkan simbol-simbol kebersamaan Presiden Jokowi dengan Gubernur Jawa Tengah, dengan Menteri Pertahanan yang juga menjadi sampai saat ini sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Coba kalau kita lihat simbol-simbol kebersamaan mereka. Jalan. Ayo Pak. Cepat Pak. Pak Ganjar. Ibu, maaf batin Bu. Dosa Pegang reaksi. Bung Saiful, Pak Jokowi ini sering sekali menggunakan simbol-simbol. Tapi kalau kita lihat setelah 21 April, setelah deklarasi atau pengumuman baca pres dari PD Perjuangan, Pak Jokowi mengajak Pak Ganjar naik mobil RI1, naik pesawat bersama. Tapi kemudian juga ada pada saat Lebaran 22 April, Pak Prabowo datang ke Solo. Lalu kemudian di bulan Mei, bulan berikutnya ada tanam mangrove, Pak Prabowo Menhan dengan Presiden. Menanam mangrove. Menanam mangrove, ya. Jadi ini sebenarnya siapa mengajak siapa atau siapa yang proaktif minta diajak? Saya tidak tahu ya. Tapi yang jelas kebersamaan itu pertama adalah saya kira logis kalau Pak Prabowo ingin dilihat dekat dengan Pak Jokowi. Karena yang saya sebut tadi nilai politik Pak Jokowi. Atau Pak Jokowi yang mengajak Menhan untuk dekat dengan beliau? Mungkin juga. Saya tidak tahu persis soal itu. Dan menurut saya, tapi Pak Jokowi pernah ngomong secara perbatin dalam pidatonya. Pak Prabowo yang memang minta untuk kalau Pak Jokowi lagi berkunjung ke daerah dan sebagainya minta untuk menemaninya gitu ya. Dan menurut saya pernyataan itu cukup jelas mengartikan ya, saya ingat bahwa itu, kalau nggak salah itu acaranya PAN. Ya. Nah kemudian Pak Jokowi bilang iya Menteri
Pak Zul juga minta diajak, ya udah besok saya ajak dan betul Iya. diajak. Kurang lebih seperti itu kan. Jadi Pak Prabowo kan punya agenda politik yang nyata gitu ya. Kalau melihat resource politik dalam hal ini Pak Jokowi begitu kuat, dan saya kira logis kalau Pak Prabowo terus berusaha mengidentikan diri dengan Pak Jokowi di mata publik, kira-kira begitu. Dan harus dilakukan itu. Gitu ya. Dan Pak Jokowi tidak merasa keberatan itu dilakukan, apalagi dia sebagai salah satu menterinya, kira-kira begitu. Jadi menurut saya poinnya di sini adalah yang terpenting. Pak Jokowi ini diperebutkan oleh semua orang yang berkepentingan 2024. Itu dalam posisi yang tidak mudah buat Pak Jokowi sendiri menurut saya. Tidak mudah. Tidak mudah. Justru kita mengatakan pada orang yang bisa memilih justru tidak mudah. Bukan, kita ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi mengatakan untuk misalnya Anda tidak bisa menggunakan saya untuk kepentingan politik Anda, itu tidak mudah Pak Jokowi mengatakan seperti itu ke publik, kira-kira begitu. Tapi dilihat dari rekodnya tadi kan, itu seolah-olah kan ada keseimbangan antara dekat dengan Ganjar di satu pihak, di pihak yang lain dengan Prabowo juga dekat, kira-kira kayak begitu. Tapi kan nggak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa yang resminya kan Pak Jokowi tidak datang pada deklarasi Prabowo sebagai calon presiden misalnya, dan belum daftar juga di KPU. Belum ada juga. Iya, di KPU. Tapi di Gerindra sudah menyatakan bahwa Prabowo memang calon presidennya, Gerindra ya. Nah, oleh karena itu menurut saya beda gitu ya, bagaimanapun dengan apa yang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan Ganjar. Itu sudah resmi. Dan memberi sambutan di kedua acara tersebut yang menurut saya itu sangat penting, at least untuk orang yang mengatakan seolah-olah Pak Jokowi ini tidak menginginkan Ganjar sebagai presiden. Saya ingin mempertanyakan judul program Rosi malam hari ini, mengapa saya mengundang Profesor Dr. Saiful Mujani. Jadi ketika ada isu soal keretakan Bu Mega dan Pak Jokowi, siapa yang diuntungkan? Yang berkepentingan dengan 2024. Yang diuntungkan dalam jangka pendek ya. Dalam hal ini jangka pendek politik adalah 2024, tinggal 8 bulan Mbak Rosi. Jadi kalau itu image ya, jangankan real, image saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Ibu Mega dengan Pak Jokowi tidak sejalan. Gitu ya. Yang diuntungkan adalah lawan politik Ganjar, tentu saja gitu. Karena lawan sampai saat ini 3 teratas dalam survei adalah ada Pak Anies, ada Pak Prabowo. Siapa yang paling diuntungkan ketika hembusan Pak Prabowo? Ketika Bu Mega dan Pak Jokowi terus dibentur-benturkan, yang paling dirugikan adalah Pak Ganjar. Dan yang paling diuntungkan adalah Pak Prabowo. Siapa yang membenturkan itu? Siapa yang paling berkepentingan membenturkan itu? Tidak tahu saya persisnya ya. Tapi wacana di publik ya tadi perbedaan antara Ibu Mega sama Prabowo, dengan Pak Jokowi dalam konteks pemilihan presiden ini itu cukup tercipta dan memberikan pengertian kepada sebagian publik bahwa memang Pak Jokowi tidak sejalan, kira-kira begitu. Dan lawan yang paling diuntungkan dari sisi benturan ini adalah tentu saja yang selama ini dilihat dekat dengan Pak Jokowi. Dalam hal ini Pak Prabowo. Kenapa tidak Anies? Anies memang sudah agak eksplisit beda gitu jalannya. Oleh karena itu non faktor. Jadi ini adalah soal Pak Prabowo dengan Ganjar. Saya ingin menanyakan satu hal, klarifikasi dari seorang guru besar ilmu politik dan seorang profesor di bidang ilmu politik. Apakah Anda memang memiliki sentimen personal yang negatif pada Pak Prabowo? Sehingga apapun yang Anda analisa tentang dia selalu menihilkan atau mengecilkan peran seorang Prabowo Subianto? Secara objektif keilmuan tentu saja tidak gitu ya. Saya stick pada kaidah-kaidah ilmu. Tapi sebagai warga negara, saya punya hak politik tertentu dan punya sikap politik tertentu.
Saya mungkin sejak awal Pak Prabowo mau jadi calon presiden, saya sangat kritis sama Pak Prabowo. Gitu. Karena saya percaya pada track record yang terjadi pada pemberhentian Pak Prabowo waktu itu. Bagi saya itu adalah catatan yang sangat penting. Saya tidak mau punya presiden dengan track record seperti itu. Dan saya tidak akan lupa itu. Bahwa orang melupakan itu urusan orang lain. Tapi saya tidak akan lupa dengan itu. Dan saya tidak mau sebagai warga negara punya presiden dengan record seperti itu. Apakah catatan kelam dari seorang Pak Prabowo Subianto itu akan mempengaruhi metodologi survei Anda? Tidak akan. Karena survei itu adalah pertaruhan profesionalisme dan profesionalitas saya gitu ya. Hidup saya itu ada di situ dan objektivitas SOP dari survei itu adalah syarat yang mutlak harus dijaga. Kalau itu tidak dijaga itu artinya mati. Kalau mati itu artinya itu mematikan diri saya sebagai seorang profesional. It's impossible. Bahwa saya kemudian punya sikap politik itu satu hal yang lain lagi. Dimanapun intelektual di dunia bersikap kalau melihat sesuatu yang dianggap ini tidak bisa ditoleransi dalam hubungannya dengan masalah terutama human right. Itu menurut saya itu harus. Tidak bisa seorang intelektual diam melihat seperti itu. Pembicaraan ini belum ada kata akhir baik dengan PDIP maupun Gerindra, termasuk dengan Golkar. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, ke Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga Zulkifli Hasan tetap hidup. Demokrat menyuarakan aspirasi rakyat perubahan yang ingin segera mendapatkan kepastian Pak Anies Baswedan ini bisa berlayar. Kalau capres sebelum mengumumkan cawapres, publik ini masih menganggap belum ada kepastian. Kesepakatan antar parpol dan Pak Anies dianggap masih belum bisa berlayar. Jadi bagi Demokrat, yang terpenting kepastian berlayarnya. Pencawapresan nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut, yang ada di media Pak Mahfud, sudah masuk namanya. Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY, ya kan? Pak AHY, Pak Pak Erlangga, ya kan? Kalau bisa saya sebut beberapa nama itu dan semuanya tentu saja mempunyai kelebihan-kelebihan yang nantinya akan dipertimbangkan. Saya masih bersama pendiri Lembaga Survei SMRC, Profesor Saiful Mujani. Ia juga penulis buku Kuasa Rakyat yang mengupas pengaruh survei opini publik bagi pelembagaan demokrasi di Indonesia setelah reformasi. Bung Saiful, saya selalu membaca tulisan Anda yang seolah menihilkan peran calon wakil presiden. Padahal sekarang beda dengan 2014. Kita tahu 2014 Pak Jokowi itu moncer sekali dari sisi survei. Sehingga ya pemilihan wakil presiden itu ya tidak terlalu penting. Tidak terlalu penting. Kalau sekarang tidak ada di antara 3 nama itu tidak ada yang seperti 2014 Pak Jokowi. Anda masih bersikeras bahwa faktor bakal calon wakil presiden itu nggak penting? Kalau saya dasarnya adalah data, ya, bukan harapan atau spekulasi. Kalau saya membuat track mungkin 3 tahun terakhir, sejauh mana dengan berbagai metodologi termasuk eksperimen, sejauh mana wakil itu akan mempengaruhi hasil dari kontestasi. Gitu ya. Sampai hari ini saya belum menemukan satu jawaban yang meyakinkan bahwa wakil itu sangat penting untuk membuat seorang nomor 1 menjadi lebih kuat terhadap lawannya. Oleh karena itu sementara kalau ditanya sama saya, apakah wakil itu penting dan wakil yang macam apa, mungkin saya tidak bisa menjawab dengan meyakinkan. Karena data tidak menunjukkan itu. Tidak menunjukkan itu. Kalau misalnya data tidak menunjukkan itu harusnya dari sekarang udah bisa dong calon wakil presiden. Kenapa partai politik masih, kalau meminjam istilah Bu Mega, politik kayak dansa. Gitu. Jadi ya tetap harus melihat lagunya seperti apa. Harusnya kalau calon wakil presiden itu tidak dominan, udah bisa diumumin dari sekarang. Atau yang paling baru misalnya, Demokrat mengatakan bahwa harus diumumkan wakilnya Pak Anies Baswedan. Kalau enggak ya kita harus mengevaluasi lagi. Artinya kan masih tarik ulur dari soal calon wakil presiden. Saya melihat
ada kontradiksi dari analisa Bung Saiful dengan apa yang terjadi secara realitas dari apa yang menjadi keputusan partai politik. Wakil presiden itu penting. Penting, betul. Itu kan bagian dari, kalau tidak penting mereka tidak punya resource untuk bergain. Jadi menurut saya posisi itu menjadi penting bagi partai politik untuk bergain. Bergain maksudnya? Iya, bahwa kan misalnya ada satu partai politik ingin berkoalisi. Nilai politiknya bagi yang mau bergabung tersebut apa? Kira-kira kan begitu. Sebutlah misalnya AHY ingin jadi wakilnya. Ya kan begitu. Nilai politiknya jadi posisi jadi wakil. Kalau tidak diputus-putuskan ini berarti kan Demokrat tidak punya nilai politik yang kuat dalam konteks kontestasi ini gitu, Mbak Rosy, saya melihatnya. Nah, oleh karena itu berbeda dengan saya, tradisi kita memutuskan wakil itu injure time. Last minute. Last minute. Pasti di kemungkinannya itu terjadi. Waktu terakhir. Kemungkinan itu terjadi, kecuali ya dalam konteks kita ini agak berbeda nih. Misalnya koalisi perubahan, di situ ada 3 partai. Satu saja keluar itu tidak jadi pencalonan itu, ya kan? Karena dia membutuhkan 3 partai itu. Nah, oleh karena itu Demokrat maupun PKS ataupun Nasdem dalam hal ini masing-masing punya daya tawar terhadap partnernya di dalam koalisi tersebut. Oleh karena itu tidak bisa main-main. Kalau Demokrat bilang, halo putuskan sekarang, gitu ya. Itu serius untuk Nasdem dan maupun untuk PKS. Kecuali Nasdem dan PKS punya alternatif lain selain Demokrat. Misalnya, oke, Anda silahkan pergi, gitu ya. Saya bisa ngambil yang lain yang menjadi sebagai pengganti. Selama itu belum ada, tuntutan Demokrat itu menjadi sangat penting. Bukan untuk wakil itu penting, bukan. Bagi pemilih ya, bukan itu. Kita udah melihat orang seperti Pak Ma'ruf Amin, gitu ya. Wakil itu secara konstitusional saja pemenuhan itu. Di Banten sebagai kampungnya Pak Ma'ruf Amin kalah besar, kalah telak gitu ya. Jadi menurut saya itu memang tidak kita bisa harapkan dari wakil untuk memenangkan Pilpres. Kalau Demokrat berharap seperti itu, karena itu memang bergaining politiknya. Buat apa berkoalisi dengan Nasdem dan sebagainya kalau tidak dapat posisi seperti itu? Bukan soal untuk memenangkan, tapi soal bergaining politik di antara elit politik itu sendiri. Saya melihatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya partai politik mengatakan mencari calon wakil presiden itu tentu melihat dari elektoral, ya itu pasti gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana itu bisa diterima oleh partai-partai koalisi supaya mesin partai itu bisa berjalan. Ya, setidak-tidaknya tidak pecah koalisi itu. Tidak ada yang pergi sehingga koalisi itu jadi bubar. Ya, itu kan dasar gitu ya. Bukan soal apakah akan memperkuat secara elektoral atau tidak, itu hal yang lain lagi. Soal itu kalau mau berbicara tentang efek daripada wakil terhadap kontestasi terhadap pemilihan, tanya sama Saiful gitu ya. Tapi apakah orang ini menguntungkan secara elektoral dan tidak, kita punya hitungannya. Tapi kalau apakah partai ini dirugikan atau tidak, itu urusan elit politik. Jadi saya melihatnya berbeda. Secara singkat sebenarnya posisi wakil presiden itu tidak untuk pemenangan pemilu, tapi untuk soliditas koalisi. Soliditas koalisi untuk sementara ini saya melihatnya itu satu. Kedua, jangan sampai memilih, tapi ada juga begini, jangan sampai memilih yang terlalu resisten. Resistensinya terlalu tinggi dari pemilih. Contoh? Saya tidak bisa menyebut nama gitu ya, tapi cukup banyak orang yang ingin menjadi wakil, misalnya sebelum PDI Perjuangan memutuskan calon, kan ada keinginan Pak Prabowo dicalonkan dipasangkan dengan siapa dan seterusnya kayak begitu, kan ada aspirasi semacam itu. Dalam studi kita itu tidak jalan. Sang wakil bahkan calon itu menurunkan elektoral. Maksudnya gimana? Kan ada keinginan untuk memasangkan Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh yang lain. Kan kayak begitu. Jauh-jauh hari gitu ya. Mungkin PDI Perjuangan nggak perlu punya calon presiden. Wakil aja cukup. Tapi dalam studi kita dan dipublish, dalam studi kita keinginan itu tidak mendukung untuk memenangkan Pak Prabowo. Oleh karena itu kemudian nilainya menjadi tidak ada
wakil itu bahkan negatif terhadap Pak Prabowo. Oleh karena itu tidak dipikir oleh Pak Prabowo dengan timnya untuk melakukan koalisi semacam itu. Jadi ada memang tokoh-tokoh tertentu yang tidak bisa membantu, bahkan negatif. Dan ke depan memilih wakil jangan sampai yang seperti itu. Ya, tapi kalau poin yang menurut saya. Kalau dia negatif itu apakah itu sejalan dengan elektoralnya atau keterpilihannya? Kalau dia negatif apakah itu sejalan bahwa tingkat keterpilihannya juga rendah? Maksud saya negatif itu elektoral. Jadi menurunkan misalnya Pak Prabowo aslinya tanpa berpasangan katakanlah dapat 30. Ketika dipasangkan dengan dia turun jadi 20. Itu karena membetot Pak Prabowo dari atas ke bawah, kan begitu. Itu yang terjadi secara empirik. Nah, pasangan nanti ke depan jangan sampai itu tidak terjadi. Jangan sampai itu terjadi. Minimal tidak mengganggu. Minimal tidak mengganggu. Dan selama ini saya melihat banyak tokoh-tokoh yang tidak mengganggu yang bisa jadi pasangan. Oke. Siapa sih sosok-sosoknya misalnya yang tidak mengganggu itu? Banyak yang banyak beredar sekarang ini. Yang mengganggu? Nggak bisa saya sebutkan, nggak baik menyebutkan yang mengganggu itu. Tapi Mbak Puan itu cukup cukup membuat orang banyak GR. Siapa saja pasangan Pak Ganjar banyak disebut, ada Pak Sandi Uno, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, termasuk Pak AHY, Pak Mahfud MD. Ini Anda melihat sesuatu yang bisa bikin GR atau GR orang maksudnya? Saya kira itu gimmick politik biasa. Jadi ada yang serius dipikirkan di situ, ada juga itu bagian dari hiburan politik saja menurut saya. Tapi itu komunikasi yang baik menurut saya yang dilakukan oleh Mbak Puan ya. Karena ada ekspektasi jauh. Memberi harapan. Iya. Memberi harapan pada semua orang bahwa bisa jadi calon wakil presiden. Ingin mengatakan bahwa PDI Perjuangan inklusif. Semua orang bisa bersama-sama. Bung Saiful, mulai dari sekarang manuver calon wakil presiden itu sudah bermunculan. Menurut Anda apakah itu sebuah kesia-siaan atau sebuah investasi yang baik? Karena kita tahu pendaftaran calon presiden dan wakil presiden di KPU itu masih bulan Oktober hingga November. Ini maraton bukan sprint. Apakah manuver para calon wakil presiden ini adalah sesuatu investasi yang berarti atau akan sia-sia? Karena Anda mengatakan pasti semuanya last minute. Ya betul. Untuk membuat keputusan di last minute itu kan salah satu sumbernya adalah dari manuver-manuver ini, ya kan? Manuver bukan dalam pengertian para pemilih kemudian akan membuat orang ini jadi positif terhadap seorang nomor satu, bukan itu. Tapi minimal meyakinkan diantara sesama elit politik sendiri gitu ya. Jadi langkah itu 6 bulan itu Mbak Rosy menurut saya. Sekarang mungkin kurang dari 6 bulan ya. Mungkin 3 bulan, 4 bulan kayak begitu. Itu pendek untuk kerja politik menurut saya. Jadi spekulan-spekulan politik sebut begitu. Itu menurut saya masuk akal. Dan apa yang dilakukan oleh mereka yang berminat atau punya interest menjadi wakil presiden. Saya kira itu tidak bisa dihindarkan, harus dilakukan. Singkat cerita, Profesor Saiful Mujani mengatakan para calon wakil presiden ini bukan orang yang melulu akan menjadi penentu pemilihan atau suara publik. Tapi mereka penentu apakah bisa diterima oleh koalisi partai-partai politik. Persis. Seringkali lembaga survei dituding menjalankan pesanan dari elit politik demi menaikkan elektabilitas partai politik dan tokoh yang diusung. Benarkah tudingan ini? Soal elektabilitas bagaimana Pak? Enggak apa-apa, biasa saja naik turun. Oh dulu juga tinggi, ulah tinggi deh. Jadi gimana Pak? Enggak masalah? Soal survei. Saya sering dapat pertanyaan survei itu. Dan saya ingat Pilkada Jakarta, kami tidak pernah nomor 1. Hasilnya? Bahkan seminggu sebelum Pilkada, kami ditempatkan nomor 3. Kami sudah terbiasa ditempatkan nomor 3 dan kami tetap optimis untuk bisa memenangkan dalam sebuah kompetisi Pilpres nanti, insya Allah. Saya masih bersama pendiri lembaga survei SMRC, Profesor Saiful Mujani. Bung Saiful, Anda selalu menempatkan para calon presiden atau nama-nama dalam 3 teratas calon presiden. Ada, saya urut dari nomor alfabet,
Pak Anies, Pak Ganjar, Pak Prabowo. Pak Anies selalu yang berada di bawah. Apakah Anda juga, sekali lagi saya ingin tanyakan, punya sentimen pribadi, pokoknya yang harus menang adalah nama tertentu dan yang tidak Anda sukai di nama yang surveinya rendah? Professionally speaking, ya, secara profesional sebagai pollster, saya harus menjaga koridor kerja sebagai pollster. Ada SOP-nya. Dan syarat itu saya harus pegang teguh. Kalau tidak, saya berhenti sebagai pollster. Itu satu. Ya. Kalau soal Anies berada pada posisi kita menemukannya kebetulan begitu. Tidak selalu, Mbak Rosi sebenarnya. Saya punya Tapi contohnya misalnya Pilkada DKI selalu menempatkan Pak Anies di bawah dan ternyata Pak Anies yang dan opini Pak Anies tadi ya. Kalau pengalaman kita sih ada rekam digitalnya jelas gitu ya, tidak benar gitu ya, bahwa apa yang tidak benar? Yang tidak benar bahwa dia selalu nomor 3 itu tidak benar lah. Bahwa yang masuk ke putaran kedua itu adalah Pak Ahok sama Pak Anies. Nomor 1 Ahok, nomor 2 Pak Anies. Faktanya memang begitu hasil KPU. Kemudian putaran kedua yang menang Anies lebih unggul daripada Ahok. Ya faktanya begitu. Bahwa tidak persis seperti KPU betul. Tapi ya Pak Anies nomor 1 di putaran kedua itu. Jadi ya begitulah. Jadi itu bicara tentang survei gitu ya. Memang ada tudingan serius tapi dari Pak Abdillah Thoha, Bung Saiful. Misalnya Pak Abdillah Thoha mengatakan saya kagum surveyor SMRC ini seperti pabrik assembling mampu memproduksi 2 atau 3 survei seminggu. Barangkali survei ini adalah surveyor paling produktif sedunia. Hasilnya selalu mirip-mirip. Barangkali bahan bakunya atau kelompok sasarannya sama terus dan pemasukannya sudah dijamin oleh pelanggan tertentu. Ini dari Pak Abdillah Thoha. Yang juga saya rasa kalau misalnya Anda juga tahu Bung Rocky Gerung, biasa sentimen pada Anda atau men-challenge soal metodologi itu sudah biasa. Tapi ini seorang Abdillah Thoha ikut mengkritik SMRC sebagai pabrik assembling opini publik. Itu serius loh kalau menurut saya. Anda tidak melihat ini sebagai sebuah tudingan serius? Enggak. Pertama adalah dia bukan peer saya secara disiplin. Peer saya maksudnya kolega atau kolega profesi. Seprofesi. Kalau yang kritik itu orang seperti yang seprofesi, kompetensinya seperti siapalah. Teman di Kompas misalnya, Litbang Kompas. Litbang Kompas. Misalnya teman di UI kayak Hamdi Muluk, itu serius saya tanggapin. Kalau Pak Abdillah ya enggak lah gitu ya. Jadi dengan segala hormat, saya kenal Pak Abdillah dengan baik. Cuma saya ingin merespon begini. Betul bahwa intensitas survei yang kami lakukan itu jauh lebih tinggi dibanding ketika menjelang Pilpres 2019 yang lalu. Kenapa? Pertama adalah ada perkembangan yang menarik secara teknologi dan akses publik terhadap media. Sekarang publik yang bisa mengakses media itu lewat handphone itu 80%. Dan itu besar. Yang sebelumnya belum, masih di bawah 50%. Oleh karena itu tidak cukup membantu untuk memberikan gambaran umum, walaupun 80% itu belum 100%, tapi yang berkaitan dengan isu-isu yang sehari-hari itu sudah cukup bagus dipotret dengan 80% tersebut. Karena orang di desa kan tidak mengikuti juga isu-isu yang berkembang, rapat PDIP, perjuangan dan sebagainya kayak begitu, Mbak Rosi. Nah oleh karena itu dengan perkembangan teknologi dan perkembangan populasi pemilih seperti tadi yang 80% bisa diakses, itu membuat kita merekam opini publik lebih gampang. Opini publik lebih gampang dengan teknologi yang berkembang sekarang ini. Kita bisa survei telepon dari rumah, surveyor kita nggak perlu datang ke Papua, nggak perlu datang ke Aceh. Oleh karena itu survei kita lebih sering dan ongkosnya jauh lebih murah. Kan itu karena satu. Dari teknologi yang memungkinkan mungkin untuk itu. Telepon. Tidak perlu tatap muka. Tidak perlu tatap muka. Walaupun tatap muka kita lakukan minimal untuk perbandingan kayak begitu, minimal sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Ada bedanya nggak? Tidak signifikan. Kita tinggal kalibrasi seperti itu. Oleh karena itu ini menjadi satu cara yang cepat. Apalagi kalau isunya yang berkembang itu sangat cepat. Untuk mengurangi kecurigaan publik terhadap siapa di belakang survei ini, kenapa Saiful Mujani Research and Consulting itu tidak membuka kami dibiayai oleh
Siapa? capres tertentu, oleh partai politik tertentu, oleh lembaga tertentu. Mengapa sumber pembiayaan itu tidak dibuka saja? Pertama adalah pasti survei itu membutuhkan biaya. Tapi kalau dikatakan ini istilahnya itu, kalau membuli kita ini tukang survei survei bayaran itu artinya hasilnya sesuai dengan yang diinginkan oleh yang membayar, ya itu tidak mungkin, tidak bisa dilakukan. Pesanan seperti itu, ya nggak bisa. Buat apa? Buat apa harus survei? Itu mah bisa saya karang aja sendiri kalau seperti itu. Kenapa tidak dilakukan survei seperti ngarang seperti itu? Kalau memang itu berguna. Kalau saya rilis dengan ngarang seperti itu mempengaruhi opini publik, lakukan aja. Kenapa harus survei beneran dengan ongkos yang relatif agak mahal kayak begitu, Mbak Rosy? Nah, saya pasti membutuhkan biaya. Dan biaya itu pasti tidak datang dari diri saya. Gaji saya sebagai seorang profesor tidak cukup untuk membiayai sendiri seorang survei. Jadi membutuhkan orang, pasar dalam hal ini, siapapun pasar itu, umum, generik. SMRC atau saya dari awal reformasi 99 melakukan survei ini dengan biaya berbagai macam. Kenapa tidak dibuka? Apa hambatannya atau apa? Saya punya pengalaman, ini yang penting Mbak Rosy. 2009 waktu itu saya survei cukup intensif. Sering dikritik siapa yang membiayai di belakang ini. Dan saya sampai pada kesimpulan, oh kalau begitu saya buka saja apapun yang terjadi. Saya buka, saya sampaikan bahwa survei ini dibiayai oleh tim suksesnya SBY. Heboh. Gitu ya. 2009 tuh ya? 2009, menjelang 2009. Itu heboh. Substansi surveinya tidak didiskusikan. Yang didiskusikan adalah soal sumber uangnya. Kapok saya membuka itu. Pasti saya tidak punya uang sendiri, beda dengan mungkin Litbang Kompas punya sendiri uangnya gitu loh. Saya tidak sekaya Litbang Kompas dalam hal ini gitu loh. Jadi pasti ada pihak, tapi saya tidak akan buka. Dan sumber itu pun keberatan kalau dibuka. Sumbernya itu secara generik aja saya sebut. Ada dari partai politik, ada dari calon, ada dari dunia internasional lebih akademik sifatnya. Ada juga dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan 2024. Ingin tahu. Nih, kalau saya mau invest, Mas Saiful invest stay or out. Stay or out. Kan itu bagi mereka butuh informasi politik Indonesia 2024 seperti apa. Ya. Saya ingin informasi seperti itu. Oleh karena itu oke, saya biayai Anda survei kasih tahu saya. Seperti itu sumber-sumber itu. Tidak bisa saya sebutkan name tentang itu atau lembaga. Kalau bisa nggak dibilang jadi sekarang sebenarnya untuk penentuan calon presiden ada oligarki survei? Tidak. Oligarki survei artinya hanya satu lembaga survei? No, survei-survei itu sebenarnya dibiayai oleh sebenarnya orang-orang yang sama untuk memuluskan nama tertentu untuk selalu surveinya paling tinggi. Saya kira tidak. Saya kira tidak. Bahwa justru dengan banyaknya survei itu salah satu secara metodologis juga membantu kami untuk meyakini bahwa survei yang kami lakukan kemarin itu tidak ngaco gitu. Ada konsistensi. Kalau hari ini hasilnya A tinggi, seminggu berikutnya B tinggi juga gitu ya. Itu kita jadi ragu. Dengan ada peluang untuk sering melakukan cek dan seterusnya semacam itu, kita makin yakin secara metodologi kita tidak terlalu buruk. Walaupun kompleks melakukan survei. Tapi belajar dari Turki, pemilu presiden Turki, hasil survei salah total. Erdogan ditempatkan selalu yang terendah, tapi lihatlah apa yang terjadi pada Erdogan. Putaran pertama dia menang dan kemudian jadi presiden terpilih kembali. Ini seolah menguatkan opini publik yang tidak percaya pada survei. Lihat aja Turki, semua hasil survei juga salah. Iya, saya tidak tahu di Turki apa yang dilakukan di Turki ya. Tapi sejauh ini kita alhamdulillah pilpres kita, survei kita lumayan lah membantu. Dan partai politik, orang biasa saja seperti Pak Jokowi terbantu untuk meyakinkan elit. Nih Pak Jokowi bisa, Ganjar sekarang bisa kayak gitu ya. Jadi kalau tidak ada masukan seperti itu dari mana kita tahu gitu. Dengan segala plus minusnya tentu saja, jauh dari sempurna tentu saja. Tapi ini adalah sumbangan terpenting dalam studi politik modern Mbak Rosy. Sepanjang ia tidak melacurkan ilmunya hanya untuk kepentingan uang, maka ini sebenarnya adalah sumbangan terpenting dalam dunia demokrasi. Saya ada pertanyaan terakhir untuk Bung Saiful Mujani.
dalam banyak percakapan politik Pak Anies disebut untuk memenangkan Jawa Timur, ada nama Ibu Khofifah di sana. Begitu juga dengan Pak Prabowo juga untuk memenangkan Jawa Timur. Pak Prabowo sudah kuat di Jawa Barat. Bagaimana memenangkan Jawa Timur, itu ada nama Ibu Khofifah di sana. Nama Ibu Khofifah tidak ada dalam 5 top survei Bung Saiful maupun yang lain. Tapi dia menjadi incaran partai-partai politik. Saya mau bertanya, apakah memang pemilih kita ini pembenci perempuan? Oh, kenapa di hasil survei Ibu Khofifah itu tidak top? Kenapa perempuan? Ya, kenapa perempuan itu contohnya tidak Ibu top? Khofifah. Ibu Khofifah tidak ada masuk dalam 5 besar. Tapi sekarang digadang-gadang untuk dikawinkan. Apakah memang tipikal pemilih kita adalah mereka yang antipati pada perempuan untuk dijadikan pemimpin? Tidak percaya pada perempuan untuk menjadi pemimpin. Apakah rakyat kita seperti itu? Ya. Tidak tahu. Tapi apakah ini sebuah anomali? Dia tidak ada dalam top 5, tapi kemudian menjadi incaran 2 capres. Itu menurut saya insting politik aja yang bicara. Insting politik maksud saya begini, didasarkan pada fakta bahwa Ibu Khofifah seorang perempuan, dia kompetitif di Jawa Timur. Ya, kalau misalnya itu kompetitif, kenapa itu tidak tercermin? Kalau dia memiliki mungkin leverage-nya Mbak Rosi itu Jawa Timur ya. Sementara untuk tingkat nasional itu kan hanya 16% Jawa Timur itu dari di compare terhadap pemilih secara nasional. Dan Ibu Khofifah kuat ya di Jawa Timur dan tidak sosialisasi di provinsi-provinsi yang lain. Beda dengan Pak Prabowo, beda dengan Ganjar, beda dengan Anies gitu ya. Yang itu udah melakukan kerja politik nasional semuanya. Ibu Khofifah nggak ada. Bahkan berita-berita yang memframe Ibu Khofifah sebagai salah satu alternatif itu kan tidak ada. Saya tidak sepesimis orang yang melihat rakyat Indonesia memang benci perempuan atau perempuan itu tidak bisa dipercaya untuk jadi pemimpin. Saya belum sampai pada kesimpulan itu. Belum sampai pada kesimpulan itu karena Anda melihat bahwa Bu Khofifah misalnya. Aja. Bu Khofifah misalnya memang belum cukup melakukan sosialisasi, tapi banyak tokoh politik perempuan tidak masuk dalam elektabilitas. Anda tidak melihat itu sebagai ketidaksiapan pemilih Indonesia pada perempuan? Dari sisi ada aspek demand dalam hal ini masyarakat ya, ada aspek supply. Supply itu ya dari elitnya sendiri yang melakukan sosialisasi untuk politik. Saya melihat dari aspek supply-nya tidak bekerja ke sana. Tokoh sebutlah, saya mengagumi sebutlah orang seperti Ibu Sri Mulyani, gitu ya. Karena kompetensinya, integritinya, reputasinya di dunia internasional gitu ya, pantas ini jadi presiden perempuan ini. Gitu. Tapi kan tidak ada frame dan langkah-langkah kerja ke sana. Orang tahu Ibu Sri Mulyani pun tidak terlalu banyak gitu, Mbak Rosi. Dan Ibu Sri Mulyani bukan politisi. Suka atau tidak suka, kalau memang dia akan dijadikan sebagai pemimpin, dia harus melakukan harus melakukan politik. Itu. Oleh karena dan kita bisa menyalahkan partai dalam konteks ini adalah kurang inklusifnya untuk mensosialisasikan orang-orang yang potensial sebagai anak-anak bangsa dalam beberapa hal gitu. Jadi memaksakan pada apa yang sudah ada di partai politik, padahal itu tidak cukup di mata pemilih kita. Baik, Bung Saiful Mujani, senang bisa bicara dengan Bung Saiful Mujani. Jadi pendaftaran masih di bulan Oktober-November. Jadi ini sprint, ini bukan sprint, ini maraton. Dan untuk wakil presiden bersabarlah, karena penyebutan nama itu pasti kita punya. Pasti last minute. Saya mau tanya dulu, 2 bulan Juni akan dirayakan hari puncak Hari Bung Karno. Apakah di situ juga akan Anda melihat Pak Jokowi? Momentum itu akan dipakai Pak Jokowi untuk penyebutan Pak Ganjar sebagai capres atau tidak? Saya tidak bisa mengatakan dia atau tidak. Ya. Tapi kehadiran Pak Jokowi di situ dekat dengan elit PDI Perjuangan, saya kira itu banyak maknanya secara politik. Bung Saiful Mujani, terima kasih. Profesor Dr. Saiful Mujani. Terima kasih sudah di Rosi. Sampai di sini program Rosi. Saya Rosiana Silalahi, tetaplah di Kompas TV Independen Terpercaya.